Tim gabungan Polres Ogan Ilir meringkus 7 terduga bandar narkoba di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pengguna narkoba ini tak berkutik saat digerebek aparat gabungan Polres Ogan Ilir Jumat kemarin. Operasi ini berdasarkan informasi warga yang geram dengan ulah para pengguna narkoba di wilayahnya. 7 pengguna narkoba beserta barang bukti alat isap dan senjata tajam disita petugas. Kita mengecek beberapa tempat tersebut, jadi ada 6 titik kita lakukan pengecekan. Alhamdulillah kami mengamankan beberapa orang yang kami duga pengguna. Sementara yang kita amankan 7 orang, inisial A, S, M, B, N, dan sebagainya masih kami minta keterangan. Kemudian ada sajam, kemudian ada alat-alat bekas pakai bom. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi akan menggali informasi tambahan dari warga sekitar. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Densus 88 menyita 500 kotak amal dari sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kotak-kotak amal tersebut siap disebar ke sejumlah tempat umum untuk mendanai terorisme. Densus 88 anti teror Mabes Polri menyita 500 kotak amal yang diduga milik teroris dari sebuah gudang di Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kotak amal ini diduga siap disebar ke sejumlah tempat umum seperti pasar, swalayan, dan rumah makan. Hasil sumbangan warga ke kotak amal ini diduga untuk membiayai kegiatan terorisme. Selain menyita kotak amal, Densus 88 juga menyita barang bukti lain berupa brosur dan stiker bertuliskan Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzi yang diduga modus teroris untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Termasuk beberapa pakaian bertuliskan nama yayasan yang digunakan untuk menarik ratusan kotak infak yang sudah disebar. Menurut warga, kotak infak ini sudah terlihat di gudang sejak 2 tahun lalu. Operasional gedung dijalankan seorang pria yang tinggal di gudang bersama istri dan 4 anaknya. Pria tersebut kini dalam pengejaran petugas. Hasil pengembangan dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 anti teror Mabes Polri di wilayah Sumatera Utara. Sore hari ini Densus 88 kembali mengamankan ratusan kotak amal sama seperti yang sudah diamankan di wilayah Tanjung Balai. Ada kurang lebih 31 dan di sini teman-teman lihat ada sekitar 500 lebih, kurang lebih 500 kotak amal yang diamankan. Kemudian ada juga brosur dan buku-buku serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh terduga. Penggerebekan gudang merupakan hasil pengembangan dari rangkaian operasi Densus 88 menyita sejumlah kotak amal di kawasan Tanjung Balai yang diduga untuk mendanai kelompok teroris. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Rizik Syihab yang tengah bergulir di pengadilan diwarnai berbagai aksi protes dari kubu Rizik Syihab. Mulai dari penentangan sidang online sampai terjadi keributan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang offline. Bukan hanya itu, polisi juga menangkap sopir salah satu pengacara Rizik Syihab membawa senjata tajam. Sidang secara offline Rizik Syihab kemarin diwarnai kericuhan di luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kericuhan ini bermula saat beberapa orang simpatisan Rizik Syihab mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi meminta simpatisan Rizik membubarkan diri, namun malah terjadi perlawanan hingga saling dorong. Beberapa orang yang diduga membuat onar ditangkap polisi. Bukan cuma keributan, kasus lain juga muncul mewarnai sidang Rizik Syihab.
Polisi meringkus supir pengacara mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sang supir kedapatan membawa 2 buah senjata tajam yang disimpan di pintu bagian kursi pengemudi. Mobil diduga milik salah satu kuasa hukum terdakwa Rizik Syihab, yakni Alamsyah Hanafiah. Menurut Alamsyah, senjata tajam di dalam mobilnya untuk memotong kabel. Dan penyitaan terhadap 2 bilah atau 2 pucuk senjata tajam, di mana senjata tajam ini kami geledah di dalam sebuah mobil. Oh, itu memang ada untuk memotong mangga, memang ada senjata tajam ada. Dan itu bukan disengaja dibawa? Oh tidak, itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Oke. Senjata tajam ini jenis apa, Pak? Kalau nggak salah seperti pisau apa itu? Ya. Sehari-hari ada di Nggak ada masalah. selalu ada di mobil gitu? Di mobil memang selalu ada dari dulu. Dari dulu kan kemarin ada kabelnya juga kabel apa itu? Kita baru kan dari bengkel. Waktu sen kita ke kiri dia nyala tuh, ketak tuh. Akhirnya supaya berhenti kita gunting dulu kabelnya. Beberapa hari sebelum sidang digelar secara offline atau tatap muka, suasana panas kerap mewarnai persidangan Rizik Syihab. Pendiri FPI ini sempat bersitegang dengan jaksa penuntut umum meminta sidang digelar secara offline. Tapi sidang online saya tidak siap. Kenapa? Satu, saya sampaikan alasannya. Di arena persidangan, insiden juga sempat terjadi. Bahkan pada perkara swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor yang berlangsung setelah sidang kasus kerumunan ditunda, Rizik dan kuasa hukumnya walk out dari sidang. Mereka menolak sidang secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah nama besar terseret dalam sidang pembacaan nota keberatan Rizik Syihab kemarin. Salah satu yang menyita perhatian adalah ikut disebutnya Partai Demokrat Kubu Muldoko. Digelar offline untuk pertama kalinya, sidang eksepsi Rizik Syihab diwarnai kericuhan dan penemuan senjata tajam di mobil pengacaranya. Dari dalam ruang sidang, berbagai pembelaan dikeluarkan Rizik Syihab melalui pengacaranya. Salah satu pembelaan yang Rizik keluarkan adalah menyinggung KLB Demokrat di Deli Serdang yang dinilai juga menimbulkan kerumunan, namun tidak ditindak aparat. Sedangkan perlakuan berbeda terjadi terhadap kerumunan di Petamburan. Nah, kalau acara di Petamburan tadi dia bilang HBPJ, semua petugas dia dibantu oleh polisi, dia dibantu oleh DKI bagi masker dan sebagainya. Petugas ada semua, tak ada himbauan supaya bubar. Bahkan dibantu masker, dibantu apa gitu. Menurut Habib tadi. Jadi sebenarnya waktu di Petamburan tak ada persoalan. Karena petugas-petugas membantu, dari Polda membantu, dari DKI membantu masang masker dan sebagainya, dia bilang gitu. Terkait hal ini, sejumlah penggagas Demokrat menilai terseretnya KLB Deli Serdang dalam sidang eksepsi Rizik Syihab tidak beralasan. Penggagas KLB berharap agar Rizik Syihab CS tidak melemparkan wacana yang kontraproduktif dengan penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Nota keberatan terdakwa kasus kerumunan Rizik Syihab dalam sidang kemarin menyeret sejumlah nama besar. Salah satu yang menyita perhatian adalah ikut disebutnya Partai Demokrat Kubu Muldoko. Dan kita akan berdialog dengan Hengki Luntungan, penggagas KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Kita juga masih berupaya menghubungi tim kuasa hukum Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro. Saya sapa terlebih dahulu Pak Hengki Luntungan, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hengki, acara yang Anda gagas di Deli Serdang kemarin ini disebut-sebut dalam sidang eksepsi Rizik Syihab. Tanggapan Anda? Ya, minta maaf aja, ini udah jurus mabok lah ya. Nggak ada keterkaitan ya. Jadi nggak ada keterkaitan antara persoalan Rizik Syihab dengan kerumunan yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan di sana sebagai Kongres luar biasa Partai Demokrat itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Artinya mengadakan swab kita sudah lakukan. Ya. Jadi surat-surat yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa seseorang bisa masuk dan di dalam acara itu semua sudah terpenuhi. Ya, jadi saya berharap untuk Pak Rizik Syihab itu janganlah terlalu
Ya udah dihadapi aja persoalan hukumnya, jangan mengkait-kaitkan dan membanding-bandingkan dengan persoalan yang lain ya. Janganlah pakai jurus mabok nih. Kira-kira begitu ya. Baik, kalau menurut pembacaan dari Rizik Syihab disebutkan bahwa ini acaranya sama-sama memancing kerumunan, bahkan sempat terjadi keributan, kemudian sama-sama diselenggarakan ilegal seperti itu, Pak, tanggapannya? Oh, kalau kita melakukan itu kan bukan ilegal, itu sah yang diatur di dalam undang-undang partai politik maupun pelaksanaan partai politik. Berbeda dengan Pak Rizik ini kan kadangkala segala sesuatu itu dibikin pembanding, udah kayak Tuhan Allah aja di dunia ini ya. Kemarin kan baru contempt record, saya ingatkan kepada Rizik dan seluruh pengacaranya, tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Kau hadapi aja apa yang kau harus lakukan. Nah ini kan nggak bagus lah, nggak bagus. Apalagi ulama Habib kok pakai membanding-bandingkan ya, nggak boleh seperti itu ya. Ya hadapi aja, kau mau busuk di penjara kan urusan kau ya. Janganlah bandingkan dengan partai politik, apalagi partai Demokrat ya. Nanti saya tahu ini akan mengarah kepada istana, pemerintah lagi yang salah. Nanti mobil tabrak ayam, pemerintah salah ya. Nanti salah lagi semua pemerintah. Enggak ada hubungan antara pemerintah dan pelaksanaan KLB. KLB itu murni dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat. Pak Hengki, ya, yang menjadi perbandingan di sini adalah sama-sama menyebabkan kerumunan masyarakat. Sempat terjadi juga ketika itu bentrokan atau kericuhan di luar acara kongres di Deli Serdang dengan kerumunan di Megamendung dan juga di Petamburan, Pak. Saya harus jelaskan. Saya hadir di sana loh. Ya, satu, saya hadir di sana, jadi jangan barangkali siapa tahu kata orang nggak boleh. Harus dengan data yang faktual. Saya hadir di sana, sementara kita ada di dalam, tiba-tiba ada orang bayaran, orang suruhan itu kurang lebih 4-5 bis, mau bikin kacau di depan. Nah mungkin juga kan orangnya Rizik. Terus nanti digiring bahwa kesalahan itu ada kepada Partai Demokrat atau kepada pemerintah. Nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Ini mainan udah tahu lah ya. Ya. Kemarin dia janjikan untuk tidak ada keributan pada saat sidang online ya. Ternyata ditangkap 2 orang. Nah ini kan kurang ajar. Ya udah kasih tahu lah pengacaranya, nggak boleh begitu ya. Ya. Saya berharap ya kita manusia Indonesia, warga negara Indonesia patuhi hukum. Dan baik, yang digaris besar oleh Bapak Rizik Syihab adalah di satu sisi kubu Demokrat, kubu KLB itu di-backingi, dalam tanda kutip di-backingi oleh pemerintah. Sementara Rizik Syihab adalah oposisi pemerintah. Jadi ada perbedaan dalam pandangan hukumnya gitu, Pak. Begini, seluruh partai politik yang diakui oleh pemerintah, mau tidak mau, itu adalah di-backup oleh pemerintah selama partai politik itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan pemerintah Republik Indonesia. Nah kalau Rizik Syihab ini, waduh, ini aneh bin ajaib. Contoh, sudah diberhentikan, sudah dibubarkan, juga masih ngeyel gitu loh. Ya. Nggak usah lah bikin aneh-aneh kemudian membandingkan ya. Kalau mau kerjasama dengan pemerintah, dukung dong pemerintah ya. Jangan, you warga negara Indonesia, you harus tahu hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila, bukan liberal. Ya. Saya berharap kiranya saudara-saudara pengacara Habib Rizik memahami apa itu demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Ya, saya kira demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Hengki Luntungan telah bergabung bersama kami, dan pemirsa, sepanjang dialog ini tim kami telah berupaya untuk menghubungi Bapak Sugito, kuasa hukum dari Rizik Syihab, namun belum berhasil sampai dialog berakhir. Ya, pemirsa, penangkapan ular piton di Pasuruan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.